Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 3. Pada video kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 4. Pada pembelajaran 2, kita sudah melakukan kombinasi gerak berjalan, menekuk, dan mengayun menggunakan simpai. Pada pembelajaran ini, kita masih akan melakukan kombinasi gerakan yang sama. Namun, alat yang akan kita gunakan adalah tongkat berpita. Perhatikan urutan gambar berikut. Kemudian lanjutkan dengan rangkaian gerakan berikut. Kombinasi gerak ini harus dilakukan dalam satu rangkaian. Lakukan dengan iringan musik. Pilihlah musik yang sesuai. Mari membaca teks berikut. Air dan angin adalah sumber energi. Air bukan hanya sumber energi bagi tubuh. Air juga sumber energi listrik. Cara memanfaatkannya adalah air ditampung pada sebuah bendungan atau waduk. Lalu bagaimana air di bendungan dapat menghasilkan energi listrik? Caranya adalah air di bendungan dialirkan. Aliran air ini memiliki kekuatan yang disebut energi kinetik. Energi kinetik air menggerakkan kincir atau turbin. Gerakan kincir air akan menggerakkan generator listrik. Generator listrik inilah yang membangkitkan energi listrik. Bendungan atau waduk yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik disebut pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Berikut ini adalah beberapa nama PLTA yang ada di Indonesia. PLTA Jatiluhur berlokasi di Purwakarta, Jawa Barat. PLTA Maninjau lokasinya adalah di Agam, Sumatera Barat. PLTA Karangkates berlokasi di Malang, Jawa Timur. PLTA Sigura-gura berada di Simorea, Sumatera Utara. PLTA Musi lokasinya adalah di Kapahyang, Bengkulu. Dan PLTA Gajah Mungkur berlokasi di Wonogiri, Jawa Tengah. Nah, ini adalah gambar PLTA Sigura-gura. Kemudian PLTA Musi dan PLTA Jatiluhur. Sumber energi lainnya adalah udara. Di dalam udara terdapat oksigen. Oksigen penting bagi kelangsungan hidup manusia. Manusia bernafas menghirup oksigen. Udara bukan hanya sumber energi bagi tubuh. Udara juga dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik. Udara yang bergerak disebut bayu atau angin. Bayu atau angin memiliki energi. Energi kinetik inilah yang dapat menggerakkan kincir. Kincir angin dapat menggerakkan generator listrik. Generator listrik akan membangkitkan energi listrik. Pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB terbesar di Indonesia terdapat di Sidrap, Sulawesi Selatan. Nah, berikut adalah gambar dari kincir angin. Sekarang coba perhatikan huruf-huruf pada kotak berikut. Temukan 8 kata tersembunyi di dalam kotak. Kata-kata tersebut terdapat pada bacaan di atas. Cari secara mendatar, menurun, atau diagonal. Berikan tanda jika sudah menemukan. Nah, kata yang pertama adalah energi, kemudian kincir, waduk, angin, listrik, generator, oksigen. Ini kakak hanya menemukan 7 ya. Jika kalian menemukan satu kata yang lain, kalian bisa menambahkannya sendiri. Tuliskan 5 informasi tentang sumber energi pada wacana di halaman 32 sampai 34. Ini hanya sekedar alternatif jawaban ya.
Beberapa sumber energi tersebut yaitu air, merupakan sumber energi bagi tubuh dan sumber energi listrik. Aliran air dari bendungan memiliki energi kinetik yang berguna untuk menggerakkan kincir atau turbin. Bendungan atau waduk dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik disebut pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Udara bukan hanya sumber energi bagi tubuh, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik. Angin memiliki energi kinetik yang dapat menggerakkan kincir. Lengkapilah kalimat berikut ini dengan kata yang tepat. 1. Gerak air dapat menghasilkan energi listrik. 2. Kincir angin dapat menggerakkan titik-titik yang akan membangkitkan energi listrik. Manakah jawaban yang tepat? Iya, generator. 3. Air adalah contoh titik-titik energi. Pintar, sumber. 4. Energi titik-titik air dapat menggerakkan kincir air. Betul, kinetik. 5. Saat bernafas, manusia menghirup oksigen. Kita wajib menjaga dan melestarikan lingkungan karena lingkungan adalah tempat hidup. Lingkungan memberi sumber energi untuk kita. Namun, energi tersebut terbatas persediaannya. Apa yang harus kita lakukan sebagai bagian dari lingkungan untuk menghemat energi? Lakukan wawancara kepada temanmu. Pilihlah satu orang teman untuk diwawancara. Susunlah beberapa pertanyaan tentang menghemat energi. Lakukan wawancara secara bergantian. Catatlah hasil wawancaramu. Laporkan hasil wawancaramu di depan kelas. Sampaikan dengan bahasa yang santun. Tampillah dengan percaya diri. Nah, berikut adalah contoh hasil wawancara. Benny sebagai pewawancara dan Meli sebagai narasumber. Benny bertanya, apa manfaat menghemat energi? Meli menjawab, menghemat energi dapat menjaga ketersediaan energi untuk masa yang akan datang. Di mana saja kita bisa menghemat energi? Tanya Benny. Kita bisa menghemat energi di mana saja. Di sekolah, di rumah, dan lain-lain. Jawab Meli. Kapan kita menghemat energi? Tanya Benny lagi. Meli menjawab, kita bisa menghemat energi kapan saja. Kemudian pertanyaan Benny yang berikutnya, siapa yang harus menghemat energi? Meli menjawab, setiap anggota masyarakat harus melakukan penghematan energi. Benny bertanya, mengapa kita harus menghemat energi? Energi yang tersedia di alam suatu saat akan mengalami kekurangan. Jelas Meli. Bagaimana cara menghemat energi? Tanya Benny untuk terakhir kalinya. Menghemat energi dapat dilakukan dengan cara menggunakan energi seperlunya saja dan tidak boros menggunakan energi. Jawab Meli menjelaskan. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.